Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami banggakan, Sekjen DPP 45, yang kami hormati Sekretaris 45 serta rekan-rekan yang sempat hadir atau dalam hal ini bersama dengan rombongan yang kami muliakan, yang kami hormati teman-teman yang ada bidang yang sempat hadir di tempat ini. Itu alhamdulillah pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa setelah adanya penyampaian bahwa akan kita di pertemuan silaturahmi intinya mungkin saya selalu sebenarnya itu lebih bagus, artinya pada prinsipnya kan bisa saling membantu dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Kemudian yang tak kalah menariknya di sini, sebenarnya baru kali ini kita rasa seperti ini, artinya yang semestinya setiap tahun mungkin ada seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut lebih jauh, saya sampaikan bahwa seyogianya Bapak Kepala Dinas yang harus menerima, karena memang dia sudah wanti-wanti itu. Dan yang ada itu teman dari ini terima baik-baik, kemudian apa yang perlu disampaikan itu dilakukan yang terbaik. Saya sebenarnya di sini sebagai Sekretaris Pertanian, dalam hal ini sangat merespon baik dan saya menerima dengan baik bahwa kedatangan teman-teman semua ini dari Sekjen 45. Saya bangga dan saya bisa merasakan bahwa kedepannya ini kita lebih baik, karena prinsipnya pasti kita ada pengawalan, ada dan lain-lain seperti itu mungkin bahasanya. Jadi itulah kedepannya saya mungkin berterima kasih bahwa kita akan dikawal dan kita akan dibantu bagaimana program-program kedepannya kita yang lebih baik. Sedikit sekilas gambaran singkatnya mungkin dari itu. Mungkin kalaupun ada hal-hal yang sebenarnya yang perlu kita kembangkan nanti setelah dari Bapak mungkin yang bisa angkat, kemudian keterangan-keterangan yang lebih lengkapnya nanti ada teman-teman kami yang punya program. Jadi mungkin dari saya itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, dengan saya baik. Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas. Kemudian yang saya hormati para jajaran Dinas Pertanian. Mohon maaf ya kalau tidak lengkap, yang saya tahu Dinas Pertanian aja. Tujuan kami hanya ingin sekedar menyampaikan, memberikan masukan terkait permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin bukan kami menjas bahwa Dinas Pertanian tidak mengetahui, tapi mungkin karena keterbatasan tenaga, jadi sehingga luput dari pantauan. Sehingga nanti ke depannya sebentar kita akan bahas bagaimana permasalahan-permasalahan itu bisa dicarikan solusi, diberikan dari Dinas Pertanian. Bahwa perkenalkan, kami dari pengurus DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Saya sendiri adalah sekretaris. Jadi untuk sementara saya sebagai sekretaris merangkap PLT Ketua DPC. Kebetulan saya juga seorang ASN, Bu. Saya banyak bertugas di Makassar. Jadi mungkin ini saya minta ke Pak Sekjen kalau ada kegiatan mungkin hari Jumat bisa. Jadi kemudian kebetulan Pak Sekjen juga ada di
Bone, karena beliau hilir mudik ke Jakarta, ke Kalimantan mengurusi tambang. Jadi setiap kesempatan ada saya minta bilang kalau ada di Bone, mohon waktunya untuk ketemu sama pimpinan-pimpinan yang ada di Kabupaten Bone, termasuk untuk menyampaikan aspirasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena terus terang Pak, kami di Laskar bukan cuma mengurusi korupsi saja, tapi banyak hal masalah-masalah masyarakat yang kami coba untuk bantu selesaikan. Mereka datang ke kami bantu, termasuk mulai bukan cuma anti korupsi, mulai dari perceraian, masalah tanah, masalah apapun masalahnya Pak. Ini kita coba bantu carikan solusinya. Meskipun sebenarnya kami bukan untuk mencari masalah, tapi kami coba menyelesaikan masalah. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Hardin, saya orang Bone juga, asli Salomeko. Saya pernah berkunjung ke sini juga. Ya, jadi mungkin kemudian kami bersama Pak Sekjen DPP Bapak Muhammad Haji Hasbi Ibrahim, kebetulan beliau pengurus DPP pusat. Kami bersama jajaran perwakilan dari 27 kecamatan, ada semua Pak perwakilannya di sini. Jadi masukan-masukan dari mereka terkait masalah pertanahan, masalah pertanian, masalah pupuk, kami tampung semua. Makanya dari tujuannya kami datang di sini untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan itu. Untuk lebih jelasnya mungkin saya serahkan ke Bapak Sekjen DPP, Bapak Muhammad Haji Hasbi Ibrahim, untuk menyampaikan beberapa kata sebelum kita tukar pikiran untuk menyampaikan permasalahan-masalah yang mau disampaikan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Bapak Nurdin SP MSc, dan kepala bagian atau subbagian dinas yang hadir. Mohon maaf saya belum hafal satu persatu, yang kami muliakan semua, dan staf dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Tanaman Pangan, Hortikultura, Sekretaris Kabupaten Laskar Anti Korupsi Pejompa 5 Kabupaten Bone, dan Bapak Ketua Pelaporan dan Pengawalan Kasus, Bapak Samsudin, Sarjana Hukum CLE, kemudian di samping dengan Pak Mboput Sarjana Ekonomi dan lain-lain, kemudian ada Ibu Sri Kandi DPP dan Sri Kandi dari Kabupaten Bone. Mestinya hari ini juga Pak ada dari pengurus provinsi, tadi hadir 2 orang di Polres, 3 orang dari provinsi hadir. Tapi tadi saya nggak tahu kemana, apa tertidur mungkin di masjid, ya capek dari Makassar. Karena kalau kami audiensi Pak selalu Pak Sekretaris dan Pak Kepala Bagian atau Kepala Subbagian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kami mohon maaf ini belum bergabung ini dari perwakilan provinsi. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, pada salat Jumat ini mudah-mudahan kita dapat hidayah. Dan sebelum saya lanjut, mari kita iringi doa dan ya bacakan basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agar kepala dinas kita yang kita banggakan cepat sehat, cepat pulih, cepat kumpul dan kita. Beliau juga apalagi saudara dengan Bapak Gubernur yang kita cintai dan mantan menteri yang kita juga banggakan, termasuk saudaranya sekarang yang juga kepala KP3 Polairut di Kabupaten Bone. Beliau bersaudara adalah orang yang sukses, dan harus kita bersyukur Pak kalau ada orang Bone yang sukses, mari kita saling mendukung. Begitu juga di Indonesia yang saling dibanggakan adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, putra Bone. Kita harus bangga Pak. Jujur Pak Sekretaris Kabupaten, Sekretaris Dinas maksud saya Bapak Nurdin, maaf kami itu kalau ada orang Bone yang sukses seperti orang Bone mimpin Samarinda, orang Bone mimpin Bontang, mimpin Kutai Timur, itu kan banyak orang Bone jadi bupati, wali kota di Kalimantan Timur dan sebagian di Belitung, itu rupanya membuat kita bersyukur.
bahwa ternyata orang Bone di daerah rantauan juga bisa menjadi gubernur, bisa menjadi bupati. Apalagi kalau nanti ada orang Bone bisa menjadi RI 2 lagi. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian pengurus Laskar Anti Korupsi Pejompa 5 Kabupaten Bone, benar Pak Sekretaris Dinas, kami hari ini Pak bersilaturahim. Di silaturahim ini mungkin kita saling tukar pikiran, memberi masukan Pak. Karena Laskar Anti Korupsi Pejompa 5, apa yang disampaikan tadi Sekretaris Laskar Anti Korupsi Kabupaten Bone Bapak Hardin SSC SPD NPD, bahwa tampilnya kami Pak di Laskar Anti Korupsi mungkin agak sangat jauh berbeda rule of the game di tanda quote and quote dengan LSM lainnya, karena kita Pak tampil membangun, tampil mengawal, tampil mengadvokasi Pak, dan tampil banyak mungkin Pak memberikan bantuan hukum. Bapak Ibu kepala bagian dan subbagian, saya baca di sini karena di sini saya lihat nomenklaturnya subbagian. Kalau tadi di Dinas Perikanan kepala bagian, betul begitu poinnya? Ada atau memang ada kepala bagian juga? Kepala bidang. Kepala bidang, sorry maaf, kepala bidang. Sama lagi. Oh ya maaf Puang, kalau saya salah sebut, saya ribuan mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pertama begini Puang, kami Laskar Anti Korupsi ini khususnya di pertanian, saya agak sedikit mungkin banyak ingin memberikan masukan Puang kepada seluruh jajaran kepala sebagian dan kepala bidang. Pertama, Putra Sulawesi Selatan yang menjadi ikon di Kementerian Pertanian sudah 2 kali. Kemarin Bapak Dr. Haji Amran yang juga saudara Bapak Kepala Dinas, dan sekarang juga adalah Putra Sulawesi Selatan lagi Pong, yaitu Pak Menteri kita yang juga mantan Gubernur Sulsel dulu. Nah, maksud kami ingin menitik beratkan, karena kalau Putra Sulawesi Selatan, bagaimana juga Sulawesi Selatan menjadi ikon lumbung padi. Tapi nonsens ketika kita mengharapkan pohon lumbung padi, tapi ketika turunannya dibawa, kebutuhan pelengkapnya untuk lumbung padi pun tidak tersedia. Satu misalnya, bahwa masyarakat itu teriaknya sekarang setiap hektar tanah subur atau non subur, atau gambut atau non gambut, itu rata-rata dari hasil penelitian itu membutuhkan 6 sak. Tapi semua pengakuan pos saya coba tanya lebih 20 sampai tadi barusan sebelum kami ke sini tanya kelompok tani yang ada di Berebo, berapa sebenarnya kuota yang diberikan dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bone. Beliau menjawab 2 sak. Jadi saya jawab, apakah cukup? Katanya Pong tidak cukup. Jadi diilustrasikan begini, Pak, maaf ini Pak bukan mengkritik. Kami hari ini benar-benar hanya niatnya sebagai anak bangsa ingin memberi masukan. Mari kita coba sama-sama meyakinkan kementerian, ya Pong. Karena saya yakin nih Pong, kementerian dengan legislatif di Senayan. Karena saya tahu ini penentunya adalah di eksekutif yang ada di Jakarta, bukan eksekutif yang ada di provinsi Pong. Karena kalau saya bilang provinsi berarti saya menyalahkan putra daerah kita juga, yang juga saudaranya Pak Kepala Dinas. Jadi kita mohon Pak, mari kita coba rame-rame bahwa tidak mungkinlah pertanian itu, maka bahasanya kalau manusia makan hanya dua kali Puang. Sekali makan hanya dua sak berarti sekali. Kan 3 kali makan Puang. Begitu juga pertanian, artinya 6 sak. Jadi kalau 2 sak, saya tanya lagi Puang di Amali, bagaimana? Semua bilang langka sekali. Maksudnya langka, memang ada, tapi tidak cukup. Bahkan ada 3 tempat kemarin ada 60 hektar temannya katanya terancam untuk nggak nanam karena nggak ada pupuk Pong. Itu yang kita sedihkan, dan kesedihan ini bukan kita mau salahkan kepada dinas di sini Pong. Jadi mari kita coba bersama-sama, atau kalau perlu seperti waktu banyaknya honor dulu saya dampingi sampai sekawal ke DPR. Alhamdulillah sekarang jadi P3K. Persoalan mereka sudah duduk dia nggak ketemu kita, nggak jadi masalah Pong, karena kita berjuang karena Allah. Tidak perlu ketemu lagi. Jadi kami mohon Pak, satu itu mengenai pupuk, mari coba Pak. Kalau Indonesia menjadi lumbung padi, coba lihat sekarang perang Rusia Ukraina. Sampai NATO saja sekarang begitu gagahnya, begitu kuatnya NATO. Ya nggak bisa Bang. Babak belur sekarang NATO. NATO mau menembak dari mana kalau perutnya lapar? Kemudian banyak rupanya kalau kita juga bisa menjadi Rusia kedua, kenapa tidak? Maksudnya Rusia kedua, ternyata Rusia ini sumber daya alamnya Pon yang diinginkan oleh NATO itu ada di Rusia. Begitu juga kita Pon di Indonesia, sumber daya alam kita untuk menembak untuk bakal untuk ekspor
Ini kan kita impor, Pak, lucu. Negara agraris, kok bisa, saya sampai selalu bilang kemarin kalau datang ke DPR RI, kenapa kita ini negeri lucu? Karena kalau Sulawesi Selatan saja pun bisa semua dimaksimalkan bendungannya, dimaksimalkan irigasinya, kemudian dimaksimalkan bulognya pun, jangan tengkulak, sejahtera pun, jujur sejahtera. Tapi bagaimana mau sejahtera kalau pupuknya saja pun nggak ada? Seperti misalnya Puang tidak puasa tapi makannya hanya tadi pagi, siang ini nggak makan, sebentar nggak makan. Mungkin jangan-jangan suami aja mungkin minta akhirnya mungkin kita nggak nyahut, akhirnya bisa ribut Puang karena nggak makan. Jadi itu problem, Puang. Jadi memang kebutuhan ASN kalau tidak dipenuhi, saya selalu bilang jangan kalian rakyat dulu teriak. Jadi aparatur negara ini harus dicukupin. Bagaimana mau bantu rakyat kalau mereka cukup gajinya, cukup untuk rumahnya, cukup anaknya sekolah, cukup untuk mobilnya, cukup kendaraannya, cukup bensinnya, baru bisa melayani rakyat. Tapi kalau pemerintah tahu menyalahkan ASN, jujur Puang, kami Laskar Anti Korupsi nggak setuju. Jangan dong. Lengkapi dulu kalau perlu, PNS baru masuk itu gaji 25 juta. Dia bilang, Pak Sekjen gimana caranya? Selamatkan sumber daya alam yang korupsi. Nikel, selamatkan. Batu bara, emas, timah, minyak, semua Puang. Emas, kalau diselamatkan Pak, jangankan 50 juta aja baru masuk ASN. Kalau tentara ya Prada, bisa Puang. Kalau ASN ini golongan 1 bisa 50 juta Puang, kalau selamat. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi Puang. Kira-kira bagaimana Puang solusinya? Saya mau dengar ini Puang langsung dari Aris Bawah, karena kalau kami ke DPR dia bilang, waduh itu bukan ranah kami. Nah kalau kebetulan ini kan Puang merekomendasi Puang dari sini kan, bermohon resmi. Kira-kira Puang apa solusinya ini supaya, karena saya jujur tapi saya nggak boleh kampanye. Ada harapan sih dari 3 calon presiden kita, mau katanya mengembalikan. Pasti mungkin kita tahu siapa yang kami maksud. Dia ingin mengembalikan bahwa pupuk ke depan itu PT Pupuk Sriwijaya yang ada di Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur yang ada di Bontang, dan PT Pupuk Terkumi yang ada di Gresik harus dimaksimalkan. Nanti tidak boleh ada ekspor dulu sebelum seluruh kebutuhan petani tercukupi. Kita berharap Puang ke depan, tapi artinya kan tidak boleh berharap satu orang Puang, harus diingatkan. Karena di mana-mana sekarang Puang, kalau kita beri masukan kepada pemerintah, karena siapapun presiden kalau nggak diingatkan, walaupun mereka sudah menyebut Pak, pokoknya mulai dari sandalnya sampai topinya saya harus perhatikan buat rakyat. Sampai gasnya pun nanti diperhatikan untuk masuk listrik air. Itu yang kita suka Puang. Nah yang kedua Puang begini, kan banyak bantuan Puang, hand traktor, ada combine sejak mulai dulu Puang. Boleh nggak saya kritik Puang, maaf ya ini kritik. Boleh nggak Pak itu kalau ada bantuan, janganlah kasihan banyak merana itu anggota kelompok tani, Gapoktan, tapi yang menikmati hanya ketua. Saya mohon Puang, kita cobalah Puang diperbaiki kembali. Ada yang sampai bilang, wah kalau mau jadi calon DPR hubungi aja ketua Gapoktan, langsung anggotanya yang 25 orang. Ya ketuanya aja milih, anggotanya saya mau milih, traktornya saya nggak nikmati. Betul kan Pak? Nah ini petani-petani ini. Nah jadi kami mohon Puang, coba mari kita Puang inventarisir ulang ya Puang ya, supaya kalau benar-benar hanya ketua yang menikmati lebih baik ditarik. Enggak, kasihan terjadi diskriminatif bantuan Puang. Jadi akhirnya nanti berdoa, ya Tuhan saya tidak ridho mendapat bantuan hanya ketua. Bayangkan Puang kalau ketua 3 hektar tanahnya, hanya tanahnya itu dihabisi Puang, keburu air kemarau. Jadi kami mohon Puang ini inventarisir ulang bantuan. Yang ketiga Puang, kan sering ada bantuan di pertanian, perkebunan dan hortikultura dan tanaman pangan ini melalui legislatif DPR RRI. Masuk kami Puang kalau ada bantuan harus melalui dinas pertanian lah, nggak boleh langsung begitu, karena kan itu uang negara. Jadi nanti yang saya takutkan Puang, saya pernah temukan, tadi saya sebut juga di dinas, ada pernah saya temukan itu camat tidak punya sawah, dapat hand traktor, jadi saya ngeledek, peta camat, itu hand traktor kita mau apain? Ya aku sewain, spontan, akhirnya guyon, Pak Sekjen jangan ngomong, saya tadi guyon, padahal nggak sadar, kan saya spontan nanya mau diapain. Nah maksud saya Puang, siapapun keluarga kita, kalau memang dia bukan petani jangan dikasih bantuan pertanian. Sama tadi nelayan, kalau dia bukan nelayan jangan dikasih bantuan perahu. Nah dia tidak punya air, dia tinggalnya misalnya di sini Puang, Cokro, mau dapat air dari mana? Nggak ada perahu. Jadi yang cocok dapat dia untuk pertanian Puang. Jadi kami mohon Puang untuk silaturahmi ini. Tadi yang pertama pupuk, yang kedua efektivitas Puang bantuan ini betul-betul
baik dari pusat maupun provinsi harus melalui dinas Puang. Harus, itu yang kami omongkan kemarin. Kalau kita sebut Pak Anies, kami sudah sampaikan Puang. Tapi bagaimanapun nanti baiknya Puang, tapi kalau nggak bagus dibawa hancur juga. Pasti yang nanti lumpuh-lumpuh, ketuanya sudah dapat ayam traktor, ada lagi nonton dia lagi dapat Puang, ada lagi combine dia lagi dapat. Kemarin di Bombana saya ada sempat Puang, sampai disembunyi. Sudah hand traktornya 2, dapat lagi combine. Anggotanya pun tidak pernah menikmati namanya itu hand traktor. Nah ini masukan Puang ya. Jadi saya ini Puang bukan mengkritik sini semua. Ya selesaiku melebihi kehadiran di sini bukan Puang. Saya bukan mengkritik, kita hanya memberi masukan Puang. Demi supaya diperbaikan karena kasihan Pak, banyak yang menangis. Itu yang kedua Puang mengenai bantuan. Kedua yang ketiga Puang, saya kritik juga nih. Ada bantuan misalnya tanaman mangga, rambutan, kami bangga. Tapi karena mohonlah yang dibantu itu daerah-daerah atau desa-desa yang memang potensial untuk hidup. Kan harus ada studi dulu Puang. Kan tidak semua tanaman ini bisa. Saya misalnya Puang dikasih tanaman, katakanlah misalnya dari anggur, kan nggak hidup Puang. Kalau pun hidup nggak berbuah. Jadi masuk kami Puang, karena di sini saya hakul yakin punya segudang ilmu SD yang luar biasa di sini di pertanian. Saya tahu betul Puang, karena saya monitor orang-orang cerdas semua hadir di sini menjadi ASN dan honorer. Dan kalau bisa Puang, turunkan dulu tim peneliti. Kalau perlu yang pernah studi banding ke Bogor, Sukabumi, tempatnya Puang ya, pertanian. Oh, kalau misalnya di Merbok cocoknya apa? Kemudian yang keempat Puang, bisa nggak Puang ada ikon kita Puang di pertanian? Ikonnya itu terkenal kalau di home base durian, dibantu Puang durian, semua biar pinggir jalan durian semua Puang. Tapi jangan lupa Puang diusulkan jalanannya. Kalau jalanannya nggak bisa jalan motor mobil, malas juga Puang berwisata di sana Puang, wisata durian. Misalnya Puang di Salebak, Salampe, aspalnya diperbaiki, baru semua di tanah durian Puang. Saya pun kalau dikasih tanah di situ Puang mau. Begitu dari Jakarta mau pergi betul Puang. Nah ini Pak Kepala Bidang ketawa. Siapa pasti mau Puang kalau aksesnya bagus. Tapi kalau nggak ada listrik, jalanan nggak mau Puang. Waduh, biar ada istri cantik dan tinggi malas Puang. Tapi kalau ada akses, nah jadi kami mohon Puang, coba buatlah Puang ini. Ada ikon bone. Karena kalau nggak ada ikon bone ya Allah. Nah yang keempat Puang, ini kan sekarang terkenal sudah jagungnya Amali atau sekitarnya Puang. Boleh nggak Puang di sini ada industri pakan? Karena teman ini kan ada komandan nelayan di sini Puang, untuk membuat tepung ikan. Karena namanya pakan itu kan tepung ikan, tetes, jagung, tahu, semua sumber daya alamnya ada di Bone Puang. Yang saya menyedihkan Puang, Pak Kepala Bidang dan Puang Sekretaris dan Kepala Bagian yang hadir, kenapa itu yang arah Jalan Protokol Makassar beli kursinya dari Jepara, tapi jatinya dari Bone? Lucu, kenapa enggak orang yang Nobel Air itu, kenapa enggak ahlinya saja yang didatangkan dari Jepara, kerjanya di sini, kayunya di sini, jadi enak Puang. Jadi yang punya APBD Bone. Kalau ini didapat Bone apa? Nggak ada. Benar, nggak ada dapat APBD Bone, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di sini dapat izinnya, nah maksud saya Puang, ada industri pakan Puang. Kenapa kalau di Bone pakan Puang? Kita ini kan lintas darat dan udara, apalagi kalau bandara Rupalakan nanti jadi Puang. Karena saya tekankan kemarin Dinas Perhubungan, tolong kalau mulus jalan dari Sopeng ke Bone, dari Wajo ke Bone, Sinje ke Bone, saya berani potong tangan kalau orang tidak take off and landing di Bone. Kenapa Puang? Karena lebih dekat Puang. Dia 3 kali lipat ke Makassar kan? Ngapain kita mau ambil tiket take off and landing di Makassar? Pasti orang Wajo bilang, saya mau ambil dari Bone deh. Nah begitu ya nanti haji umroh. Nah jadi maksud saya Puang, benar-benar ini sinergitas kita semua dengan stakeholder Puang, dengan ormas seperti kami ini. Karena ormas kami bukan LSM Puang, ormas yang murni mendorong pemerintah dan tidak pernah Puang juga menggerogoti pemerintah Puang. Karena boleh bertanya Puang, pernah nggak ada laskar anti korupsi nakut-nakuti di sini? Nggak ada. Minta-minta bawa majalah tua ini nggak ada Puang. Kalau ada pasti saya pecat. Pasti saya pecat karena saya nggak gesek jadi Jakarta. Jadi itu Puang. Jadi sekali lagi ada tadi ikon tempat wisata-wisata buah-buahan begitu Puang. Seperti orang ke Malang. Bayangkan orang ke Malang saja, padahal nggak ada 5 hektar Bu. Iya, apelnya nggak ada 5 hektar, tapi sebenarnya datang mau profesor, mau dari luar negeri ke Malang. Padahal nggak seberapa sih apelnya, kalau kita semua ambil apel habis. Nah,
Kemudian Puang, bisa nggak Puang infrastruktur yang semua yang ada di daerah hutan lindung bekerja sama Puang dengan kita kehutanan, kerjasama Puang dengan balai latihan kerja agar masyarakat kita yang pengangguran Puang ditempatkan dan bisa menjadi bertanam di situ Puang. Itu mohonlah. Siapa tahu belum terpikirkan oleh kita karena banyak kan baru tamat sarjana Puang bingung mau kerja di mana. Saya kadang bingung, Dek, kamu kuliah itu mau cari kerja. Kalau memang kau yang harus, mestinya kita yang harus menciptakan kerja. Balik sekarang Puang, jangan kita lulus kuliah, kita berpikir pemerintah siapkan kerja Puang. Justru bagaimana kita yang membuat lapangan kerja. Kalau begitu Puang, pemikiran yang keluarga, jangan berpikir pemerintah yang harus siapkan. Tapi pemerintah Puang harus menyiapkan sarana dan prasarana Puang. Jadi kalau di Salampe Puang banyak sekali, saya tanya kepala desanya, Pak Sekjen, kalau ini hutan lindung dan hutan produksi ini dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan kerjasama, karena ini daerah yang sangat maksudnya subur. Kan tanahnya merah-merah. Kalau tanah merah Puang, apa-apa ditanam bisa Puang. Tapi coba tanah yang hitam, wah kayak di samping rumah saya, kayak tanahnya tanah semen lagi, air pun tak ada Puang. Sumber air pun biar kita ngebor 200 meter nggak ada. Jadi saya mohon Puang itu yang kelima. Saya pikir ada tambahan Pak Sam? Ada. Saya lanjutkan dulu ke Pak Sam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Puang, itu udah poin saja. Saya catat permasalahan yang ada di bawah. Ya, bagus. Yang pertama adalah seperti tadi Pak Sekjen singgung, cuma saya hanya melengkapi saja, kira-kira begitu. Terkait dengan pupuk, tahun 2019 itu pemakaian pupuk untuk petani itu 1 hektarnya itu sebanyak 10 sak. Sekarang terbalik, memasuki tahun 2022 2001 atau sampai sekarang ini mencapai 6 sak saja per hektar. Dan terbalik, ponskanya 2, ureanya 4. Permintaan petani itu mau dikembalikan seperti dulu. Iya. Itu satu. Yang kedua, tabeko masalah solar tadi disinggung di sana. Oh iya. Siapapun orangnya, jangan mudah sekali dikeluarkan rekomendasi. Harus ditelusuri dulu. Ada beberapa saya temui, baik sopir mobil tongkang, truk, maupun petani, kepala BPP. Pak Syam, keluhannya petani itu luar biasa. Mau pakai solar tidak ada. Betul, traktor. Sementara begitu mudahnya dikeluarkan rekomendasi, menurut dia bahwa ini kebanyakan lari keluar daerah. Morowali. Iya. Dan itu sangat menyedihkan mereka. Sementara padiknya mau sudah menguning, tidak bisa dipakai, tidak bisa dipanen, diakibatkan kekurangan solar bersubsidi. Pada suatu waktu ada 3 mobil ditahan salah satu polsek. 3 mobil ini pengangkut solar bersubsidi. Katakanlah survei dulu. Ya. Kalau dia pengusaha, berarti yang dikorbankan di sini adalah petani. Betul. Karena bisa dikeluarkan rekomendasi itu kalau dikumpulkan nama-nama kelompok, nama-nama petani itu. Sementara mereka mau pakai tidak ada. Saya minta dan saya ulangi Puang, tolong diperketat ini. Ketiga, penangkaran Puan. Penangkaran ini menurut di bawah, petani yang ditunjuk untuk dijadikan sebagai penangkar, karena mereka tidak bisa beli bibit dikarenakan harganya tinggi. Menurut mereka
bahwa seandainya bukan Pak Gubernur, saya tidak bisa pakai bibit yang berlabel. Kenapa? Saya bilang karena harganya tinggi. Salah satu untuk mencukupi bibit ini adalah harus ada, sebaiknya ada penangkar di setiap kecamatan. Tanpa itu, tanpa penangkaran menurut mereka tidak bisa tercapai benih. Ini adalah permasalahan di bawah Pak. Terus selanjutnya adalah urgen Pak. Ini operasional terhadap penyuluh. Dibanding dengan instansi lain seperti puskesmas, ratusan per bulannya atau puluhan juta per bulannya. Kenapa di penyuluh ini tidak ada semacam operasional? Oh, kasihan. Masa saya mau cek kantor saya? Masa saya mau belikan apa perlengkapan di dalam? Gajiku saja tidak cukup. Jadi ini adalah keluhan mereka. Bagaimana ini supaya uang operasional di sana itu disiapkan. Terus ini masalah tenaga penyuluh. Dari 300 lebih desa di Kabupaten Bone ini hanya penyuluh itu 90-an lebih. Ya. Ini sangat kekurangan. Dia bilang, bayangkan Pak Sam, saya ini penyuluh membawa 8 desa. Ini adalah permasalahan di bagian penyuluh. Keluhannya seperti itu, bagaimana tenaga penyuluh ini bisa ditambah agar petani itu lebih senang kalau didampingi terus. Ya saya kira begitu Puang. Bila ada kata-kata saya atau serai saya agak keras, memang suara saya seperti itu Puang. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan ke kami bahwa semestinya seperti itu adanya yang di lapangan yang sempat didapat. Sedikit saya memberikan gambaran singkat bahwa sesungguhnya di Kabupaten Bone ini ada plus minus yang perlu kita anukan. Yang pertama menyangkut masalah ini kan pasti berimbas, pasti, jadi saya ceritakan sedikit masalah kondisi Kabupaten Bone. Jadi Kabupaten Bone ini luas lahannya itu 118.972 hektar. Jadi sekian itu termasuk di dalamnya itu 60% dari luas lahan tadi ini bisa ditanami bukan dengan jagung kuning. Jadi kalaupun kita mau melihat secara global untuk Kabupaten Bone ini, khusus untuk di Sulawesi Selatan, bahwa Bone ini adalah penyangga yang ada di Sulawesi Selatan ini. Terbukti kemarin 2017 itu kita pernah mendapatkan penghargaan ke-7 nasional, itu menyangkut masalah beras. Beras, berarti Bone ini dianggap dia adalah penyumbang beras ke nasional. Kaitannya dengan apa yang selama ini di Kabupaten Bone, bahwa Bone itu terluas dan produktivitasnya beras dia selalu di ini. Kemudian yang selanjutnya menyangkut masalah, jadi saya mungkin lompat-lompati saja dulu, nanti hubungannya ada beberapa teman-teman yang bisa menyempurnakan. Kemudian berbicara masalah PAD, ini hubungannya dengan jagung. Kalau jagung kuning tadi ini 60.000 hektar di Kabupaten Bone bisa panen 2 kali 1 tahun. 2 kali 1 tahun. 60.000 kali 4 kita berhitung-hitung saja. 60.000 kali 4 ton berapa nilainya? Ini apa yang disampaikan tadi Pak Sekjen, bahwa betul itu adanya
Kabupaten Bone ini dia hanya mampu melakukan penjualan pipilan. Setelah dipipil langsung dijual. Saya itu sebenarnya sudah lama berpikir bahwa seharusnya kita menjual bukan bahan baku, Pak. Setuju, Pak. Artinya di sini kegiatan ini ada perlakuan, ada artinya setidaknya ada bagaimana modelnya jagung itu sehingga bisa berubah harganya dari 4.000 sampai sekian itu, kalaupun memang ada sentuhan. Ada sentuhan di dalamnya. Yang celakanya di sini kadang-kadang jagungnya itu sudah dipipil dibawa di Makassar, kena lagi turun lagi harganya karena apa? Basah. Ini rugi petani. Makanya di sini ini kalaupun memang ada yang namanya tadi gudang penyangga atau pengolahan hasil itu yang lebih baik. Kita tidak usah berhitung-hitung banyak. Artinya kalau PAD Rp10 per kilonya itu kan kita mampu lakukan itu, Pak. Kita mampu lakukan itu, makanya kesejahteraan keseluruhan petani itu bisa kita raih. Kemudian hubungan dengan pupuk tadi 119.000 ini, sementara pupuk kita kota yang dimiliki itu hanya 70.000 ton per tahunnya. Jadi kita dikali-kali ini 118.000 kali 70 ton kota. Ini yang menentukan ini adalah pusat. Seyogianya pupuk yang ada di Bone ini bisa lebih banyak kalau dibanding dengan luas lahan yang ada. Jadi untuk laporan terincinya mungkin ada kepala bidangnya yang mesti nanti ceritakan bahwa sesungguhnya Kabupaten Bone ini kebutuhan pupuknya itu kalaupun memang mau disempurnakan sesuai dengan sesuai dengan rekomendasi yang ada per hektar. Makanya kalaupun memang ada keterbatasan, saya minta maaf, Pak, bukan karena saya yang harus seperti ini. Memang sudah begitu kota yang kami berikan. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal-hal yang sebenarnya kami tidak inginkan terjadi di lapangan. Itu sebenarnya bukan di luar, artinya paling tidak di luar tanggung jawab yang ada yang kami melekat di dinas ini. Jadi kalaupun masalah wisata kuliner, sebenarnya kita ini sudah selalu berpikir ke sana, Pak. Saya itu selalu melihat bahwa Bone ini mampu melakukan hal semacam itu. Saya pernah lakukan studi banding di Jawa, di Bogor, Dalalen itu. Sebenarnya saya pikir, kami ini lebih bagus ketimbang daripada yang ada di sana. Bone ini sempurna, Pak. Bone ini sempurna. Kenapa? Sempurnanya di sini ada lautnya, ada gunungnya, ada lembahnya dan lain-lain. Tidak dapat, makanya Bone ini sempurna dalam hal masalah bercocok tanam. Makanya kalau di Bogor tadi itu mungkin karena iklimnya seperti itu. Tapi di Bone ini lengkap, Pak. Ada yang di Bontocani, ada yang di mana? Itu semua bisa dilakukan kegiatan yang dilakukan hubungannya dengan tanaman-tanaman yang di Bogor sana kita bisa lakukan di Bone. Terbukti, Pak, contoh yang selama ini terjadi itu adalah kopinya Bontocani itu. Ini sedihnya kita yang menanam, orang lain yang memanen, Pak. Iya, artinya ini makanya melalui dengan teman-teman ini saya butuh dukungan, Pak. Saya butuh dukungan bahwa seyogianya Kabupaten Bone ini kapan lagi bisa menikmati hasilnya itu. Ini yang mau lakukan ini. Kenapa demikian? Yang menggelitik sebenarnya itu contoh pertama adalah kopi. Kopi yang ada di Bontocani itu di merek Toraja. Coba. Padahal sumber benihnya, sumber tanamannya itu di Bontocani. Ya Tuhan. Di brand di Bulukumba, di brand di Tanah Toraja. Akhirnya kita dapat apa? Coba. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini mudah-mudahan yang selama ini yang ada di otak kami ini bisa selesai melalui dengan kedatangan bapak-bapak. Kemudian yang kedua, sebenarnya masalah ini beras sebenarnya kalaupun kita mau berbicara masalah ekspor impor, Bone itu sudah karena mereka itu mampu memberikan makanan kepada kabupaten-kabupaten lain di luar Sulawesi Selatan ini. Contoh lain, beras ini diantar pulaukan, Pak. Diantar pulaukan berarti di luar dari Pulau Sulawesi Selatan itu mereka menikmati. Yang menjadi persoalan di sini adalah kadang-kadang brand yang ada kita di sini tidak ada. Yang lucunya ini dibawa ke mana? Dibawa ke Sidrap, dibawa ke mana?
Itu brandnya yang keluar itu bukan Bone. Ini. Saya bukan berarti Bone ini SDM-nya lemah, bukan berarti seperti itu. Artinya Bone ini mungkin saya bilang orang-orang yang mau mempedulikan oleh pertanian ini sedikit lagi ke depannya lebih baik. Karena bupati kita ini luar biasa perhatian khususnya ke pertanian ini. Sementara kadis saya itu sebenarnya pedulinya luar biasa, tapi semangatnya dia luar biasa sebenarnya. Makanya ada beberapa hal yang sebenarnya di kini ini sedikit lagi gambaran singkatnya bahwa Bone ini ternyata adalah penghasil dari segala komoditi yang sebenarnya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Contohnya jagung, itu yang saya sampaikan tadi, kali-kalinya itu 4 ton per sekian ratus hektar itu. Kalaupun mereka itu kita bikin gudangnya, kita bikin pengolahan pakannya. Saya tidak tahu bicara seperti apa ke depannya Bone. Itu lain deh. Sekarang Bone itu jagungnya itu dalam satu musim tanam itu 300.000 ton. 300.000 ton itu kali 4.000 berapa? Kalaupun memang di Bone ini dibikinkan gudang, dibikinkan pengolahan pakan, baru ditarik retribusinya itu 10 rupiah, 20 rupiah itu berapa? Nah, ini. Artinya wawasan ini seperti ini, pemikiran-pemikiran yang ada di otak kami ini selalu tidak bisa keluar karena kemampuan saya hanya di batasan ini. Bahwa kita sebenarnya ini kaya sumber daya alamnya, kaya tapi kita tidak mampu melakukan apa yang dilakukan orang. Contoh lain, Gorontalo itu hanya luasannya tidak sebanding dengan Kabupaten Bone. Gorontalo itu mampu mengekspor. Mereka itu menikmati hasil jagungnya. Sementara kita tidak, baru mengarah. Mudah-mudahan ke depannya itu lebih. Sekarang ini baru ada peletakan batu pertama untuk pengolahan jagung yang ada di mana ini? Di Kecamatan Pondre itu yang itu sekarang itu sudah dikembangkan ini dengan kapasitas besar. Makanya ke depannya itu mungkin sudah tidak lagi. Kemudian sedikit saya melangkah lagi menyangkut masalah operasional. Sebenarnya saya jadi malu Pak, bukan jadi malu apanya. Artinya malunya di sini kalau orang lain mendengar di luar Kabupaten Bone, pasti dia bilang Bone seperti itu. Padahal kita rasakan, kita merasa bahwa sesungguhnya Bone itu melebihi dari kabupaten-kabupaten lain karena besarnya. Kenapa demikian? Operasional yang diterima oleh penyuluh. Saya itu sebenarnya kalau mau berbicara masalah penyuluh, saya latar belakangnya adalah penyuluh. Saya adalah penyuluh, jadi semua yang berkaitan dengan penyuluh, saya mau melihat penyuluh itu lebih sejahtera ketimbang daripada pegawai-pegawai yang ada di kabupaten lain ini. Karena kenapa demikian? Itu pekerjaannya yang luar biasa Pak. Dia walaupun bilang ada urusan jadwal pekerjaan mulai jam 7 sampai sekian ini, penyuluh itu tidak ada Pak. Sampai kapanpun didatangi pasti dia bangun. Kalaupun dia sakit, diusahakan bagaimana bisa cepat sembuh untuk melakukan penyuluhannya. Makanya kalau berbicara operasional, sampai saat ini Bone itu sebenarnya kita kan kena report Pi. Makanya kalaupun saya bicara Pi ini tidak usah saya sampaikan Ki. Ini secara internal kami bahwa sesungguhnya kami berkekurangan. Jadi seperti itu. Dan saya butuh rantangan bagaimana perjuangan bapak-bapak, teman-teman kami di sini. Setelah dengan pertemuan ini ada perubahan-perubahan yang kami rasakan. Mungkin seperti itu gambaran singkatnya. Selanjutnya saya akan berikan kepada kepala bidang PSB yang menangani pupuk dan lain-lain. Kemudian selanjutnya berturut-turut. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjen Laskar 45 serta Bapak Sekretaris Sekjen, Bapak Ibu perwakilan DPC Kecamatan dan Desa yang sempat hadir, teman-teman kepala bidang dan bidang lainnya tentunya. Baik Pak, kami mencoba untuk memberikan satu
gambaran yang pastinya kehadiran Bapak Ibu untuk kami di siang menjelang sore ini intinya membangun silaturahmi Pak, membangun silaturahmi, memberikan solusi kepada kami. Yang pertama terkait masalah pupuk. Perkenalkan Pak, saya Tendria Waru dari Kepala Bidang, salah satu bidang Dinas Pertanian, adalah bidang prasarana dan sarana pertanian yang memang mengurusin pupuk dan alat mesin pertanian untuk prapanen. Yang pertama pupuk, izinkan kami Pak sedikit flashback ke belakang dulu untuk satu tahun terakhir saja. Kami tidak berlebihan, izinkan kami kalau berbicara pupuk. Jujur selama kami di pertanian memang merupakan bulan-bulanan kami di pertanian Pak. Tapi itu merupakan cambuk bagi kami karena pupuk ini adalah kebutuhan dasar petani kita di lapangan. Tapi bagaimanapun kondisinya dan bagaimanapun kebijakan dari Kementerian Pertanian, ya saya setuju dengan Bapak Sekjen tadi Pak. Kalau ada niat untuk mengawal, berangkatkan masalah ini ke tingkat pusat, karena memang seperti itu Pak. Gambaran singkatnya begini, 2020 dari kebutuhan petani kita di lapangan hanya bisa dialokasikan sebesar 25% dari kebutuhan petani kita. Syukur alhamdulillah dari 2022 ke 2023 ini alhamdulillah sempat memberikan signal yang cukup baik, tapi itu pun hanya sekitar 64% dari kebutuhan petani kita. Berbicara kebutuhan petani, ini kerjaan dari teman-teman penyuluh di lapangan yang memberikan pendampingan ke petani-petani kita bahwa memang kebutuhan petani kita seperti ini diakomodir dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan provinsi, dan ini pun kami akan lanjutkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan alokasi pupuk Pak. Seperti itu gambarannya. Dan ada satu kebijakan juga dari Kementerian Pertanian Pak, kalau tahun-tahun sebelumnya ini pupuk ini pupuk subsidi ya Pak, itu diberikan untuk kurang lebih berapa komoditi ya, 40 sampai pokoknya banyak komoditi untuk pertanian. Mulai tahun ini 2023 Pak, kebijakannya itu hanya dibatasi untuk petani tanaman pangan, yaitu padi, jagung, kedelai. Untuk petani hortikultura hanya bawang merah, cabai, dan bawang putih. Jadi untuk tanaman hortikultura seperti durian dan rambutan dan lain sebagainya, untuk produk horti itu tidak diperkenankan sama sekali untuk memakai pupuk subsidi. Begitu juga untuk produk perkebunan, Kabit Perkebunan hadir di sini. Untuk produk perkebunan dibatasi tahun ini Pak, tidak diperkenankan menggunakan pupuk subsidi selain tanaman tebu, coklat, dan kakao. Jadi kalau ada petani kita yang menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman cengkehnya, itu sudah ini regulasinya Pak. Perbedaan Permentan 41 tahun 2022 dan Permentan 41 tahun 2021 dan Permentan nomor 10 tahun 2022 kemarin. Jadi seperti itu Pak. Betul apa yang Pak Sekjen dan teman-teman dari Laskar 45 menyampaikan, bahwa memang awal sebelumnya itu petani kita enak Pak, memang sesuai dengan keinginannya, minta 10 sak di petaninya, penyuluhnya memang dialokasikan. Itu pada saat manual Pak Sekjen. Entry rencana definitif kebutuhan kelompok itu dikerjakan secara manual. 2 tahun terakhir ini dan tahun ini pun berubah lagi regulasi pada dari pusat, bahwa bukan lagi namanya RDKK tapi alokasi. Entry alokasi pupuk. Jadi memang kita 2 tahun terakhir ini Pak, dan yang tahun-tahun terakhir ini memang serba digitalisasi Pak. Jadi teman-teman penyuluh, mungkin teman-teman dari Laskar 45 juga mendengarkan ada beberapa sekelompok orang dan sekelompok petani itu merasa belum dimasukkan dalam alokasi dengan berbagai faktor, karena kita punya data petani itu Pak. Kiblat kami untuk pertanian ada Simluhtan Pak, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian yang link dengan Dukcapil. Jadi kalau teman-teman Laskar di bawah mengatakan ini orang sudah lama berkelompok, kenapa tidak ada ini kesempatannya untuk dapat pupuk subsidi? Memang regulasi ini tiap tahunnya akan bersulit Pak. Dan
Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada 6 jenis pupuk, beberapa jenis pupuk Pak, dan tahun ini hanya 2 pupuk subsidi yang diperkenankan dipakai oleh petani kita, hanya urea dan NPK. Pun saya hanya 2 jenis pupuk Pak yang diperkenankan. Itu mungkin Pak sekilas untuk pupuk. Nanti kita akan berdiskusi aktif terkait pupuk. Berikut karena memang di kami juga ini alat mesin pertanian Pak untuk prapanen Alsintan, terutama untuk TR2, traktor roda 2 tadi disampaikan, dan mohon maaf Pak Sekjen kalau mungkin forum ini saya menyampaikan bahwa ini memang agak klasik kami dengar Pak. Ini berulang dan setiap kami turun ke lapangan menjadi bahan diskusi dan bahan ini, tapi kami setiap pembagian alat mesin pertanian khususnya di alat prapanen itu selalu membuatkan pernyataan ke petani kita bahwa memang tidak akan memindahtangankan dan akan digunakan secara berkelompok. Tidak ada Pak, seingat saya selama kami mengelola ini, setiap pemberian alat mesin pertanian itu kami sertai dengan surat pernyataan. Pun kejadiannya di lapangan seperti itu, ini memang benar adanya Pak, tapi kami tidak berlebihan juga kesempatan ini menyampaikan bahwa ada juga sebagian petani kita memang sudah diperpinjamkan itu anunya Pak, alat mesin pertaniannya, artinya sudah dinikmati oleh kelompok-kelompok lainnya. Cuman mungkin karena dari awal sudah sudah diinikan bahwa didominasi, dinikmati oleh ketuanya, itulah mungkin yang terbawa terus. Tapi kami juga sudah menemukan beberapa memang yang sudah dinikmati bersama oleh ketuanya. Berbagai alasan hal ini terjadi. Sudahlah tidak mau dibersihkan setelah dipakai, sudahlah tidak mau ditanggung itu bahan bakarnya setelah dipakai. Berbagai alasan Pak dari petani kita. Ini klasik, saya mohon maaf Pak Sekjen kalau saya menyampaikan ini keluhan petani kita di lapangan. Terus yang ketiga dari Pak Sekjen, bantuan legislatif langsung ke petani. Mohon maaf Pak, kami di dinas ini juga banyak mengelola bantuan. Kalau tadi Pak Sekjen secara ini menyampaikan bahwa dan aspirasi ya Pak, kami tidak pungkiri memang hampir tahun ini setiap tahun kami mengelola baik dari bantuan aspirasi provinsi dan pusat. Namun kami dalam hal ini berkoordinasi terus dengan provinsi dan pusat Pak, dan melakukan verifikasi berjenjang dari teman-teman penyuluh di lapangan, karena kami punya kantor Pak, kantor cabang di Dinas Pertanian Kecamatan itu diverifikasi baik oleh teman-teman penyuluh sebelum proposal itu kami terima di sini. Jadi pun kalau Pak Sekjen mendapatkan seperti ini, nanti saya mohon maaf Pak, saya akan lacak lagi ini, karena setahu saya dan seingat saya tidak ada yang bahkan kami verifikasi Pak, apakah kelompok ini karena takutnya nanti tiap tahun dikasih traktor misalnya ya, Pak, betul. Itu kami verifikasi betul Pak, dan kami tidak akan memproses ketika proposal yang masuk itu tidak mempunyai namanya surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh suatu sistem yang kita kiblati di sini Pak, bahwa memang kelompok-kelompok ini yang akan menerima bantuan dari kita itu memang sah adanya sebagai kelompok tani di bawah. Itu mungkin Pak Sekjen untuk bahan Alsintan. Terus Horti nanti ada Pak Kabit Horti, terus Akon Bone, jagung juga ada dari teman dari bidang tanaman pangan. Berikut nomor infrastruktur kehutanan, setuju ini Pak, dimanfaatkan karena memang ada pelepasan status lahan dari pihak kehutanan. Mungkin yang ini dari Pak Amir tadi mungkin Pak Sam begini yang dari kami terkait penangkaran nanti juga dijawab oleh dicoba diberikan oleh teman dari tanaman pangan, personal penyuluh, nanti ditambahkan oleh teman-teman penyuluh. Pastinya penyuluh kami berbagai tipe penyuluh Pak, ada PNS, ada THL dan sebagainya, memang agak kurang daripada ini nanti dari teman-teman penyuluhan. Pasang begini Pak, regulasi pemberian rekomendasi untuk usaha pertanian, dalam hal ini petani-petani yang mempunyai alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019 dan ditindaklanjuti oleh peraturan Bupati Pak nomor 202 tahun 2001 yang menjelaskan bahwa Dinas Pertanian memberikan rekomendasi terkait penggunaan usaha terkait usaha pertanian. Jadi alat mesin pertanian yang ada di lapangan pada saat mau beroperasi itu Dinas Pertanian mengeluarkan rekomendasi Pak, itu amanahnya. Berjalan 2 tahun terakhir ini
jujur Pak Sekjen, ini merupakan suatu pekerjaan berat bagi kami Pak, karena kami juga tidak sering-sering juga berhadapan dengan APH dan lain sebagainya. Bahkan kami sempat dikunjungi oleh ketika ada pemburuan Pak di lapangan, tim Polda pun sering ke tempat kami dan pihak kepolisian pun seperti itu. Tapi kami bekerja tim Pak di bawah. Jadi rekomendasi ini keluar di tingkat kabupaten ketika teman-teman kecamatan sudah mengeluarkan signal ke kami bahwa orang ini adalah memang sah adanya memiliki alat mesin pertanian di lapangan. Pak, tapi kami tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada setiap orang datang ke sini. Yang pasti kami mengeluarkan rekomendasi, kami menganggap orang ini bersyarat dan memiliki alat mesin pertanian di bawah. Karena banyak Pak, banyak macam penipuan, tindakannya di bawah sudah dirubah. Dirubah banyaknya yang akan diambil, dipalsukan tanda tangan kami dan lain sebagainya, itu ulah mereka dibawa. Iya, tapi ini sudah awal-awalnya Pak, tapi sekarang ini sudah tidak lagi Pak, karena mungkin sudah jerah juga berhubungan dengan APH kami, karena pemikiran kami pada saat itu kami sudah memproses sesuai dengan apa yang kami ini kan, bahwa betul adanya penyuluh kami sudah memberikan signal dari bawah, ini betul adanya ada alat sintannya yang kan ini. Memang awal-awal memang riak sekali nih Pak, ini terkait ini. Mungkin dari kami Pak cukup, nanti masalah combine ya. Tadi ini sebelum ya. Pak Uba, izin Bu, apa sudah atau belum ada nggak Bu pengawasan, bukan triwulan ya, 6 bulanan lah, karena sebelum tanam atau pasca tanam, betul nggak bahwa kelompok-kelompok tani ini asal melekat, misalnya baik penyuluh memberi laporan atau siapa kira-kira berwenang di situ, bahwa kelompok tani misalnya ada combine, ada terbagi di tempat ini, hand traktor ada terbagi, betul nggak? Itu combine masih di kelompok tadi itu, jangan-jangan nggak ada di kelompok tadi. Dan kemudian pada saat misalnya mengajukan lagi permintaan bantuan lagi, kan bisa saja Pak, misalnya Hasbi tiba-tiba besok Bihas, ya kan Pak? Saya takutnya pakai nama KTP, ada nggak kira-kira? Pak, maaf ya Pak. Terus, nah ini Pak, ini dia, karena kami mengulang kembali bahwa kami kiblatnya di sini adalah Simlu, dan kami punya satu aplikasi yang kami gunakan setiap pembagian alat mesin pertanian itu Pak. Jadi memang kita punya data bahwa kalau si Hasbi tadi biar berapa balik nama Pak, kalau memang dia pakai kelompok itu, dan terutama di penyuluhnya di lapangan, karena penyuluhnya lebih hafal Pak. Jadi ketika proposal ini sudah ditandatangani oleh teman-teman penyuluh, berarti memang sudah memberikan signal bahwa ini orang memang belum pernah dapat misalnya. Jadi untuk yang Pak Sekjen khawatirkan, dari kami mohon maaf Pak, mungkin sekali terkait untuk monitoring alat mesin pertanian, ya alhamdulillah kami sering Pak. Biasanya kalau kami turun monitoring apa saja di kantor kami di kecamatan, BBP, dan yang dalam bentuk brigade pun kami sering laporannya setiap saat masuk ke sini Pak untuk penggunaan brigade. Terkait ada kecurigaan dipakai ke tempat lain, daerah lain, ya ini kan tidak dibenarkan Pak, selama di wilayah sendiri bisa sudah terpenuhi kebutuhannya, ya ini. Tapi nanti dari teman untuk yang tambahan tadi, rekomendasi penggunaan solar ke hand traktor kan mengusungin ke kita. Ya. Tadi perikanan belum dijawab lagi, pupuk untuk perikanan nggak ada sudah. Jadi gimana kesian perikanan juga ini? Untuk sektor, saya tadi membicarakan alokasi untuk kementerian. Ini regulasinya setiap tahun berubah Pak. Soalnya tahun sebelumnya. Dan pertanian semua mintaannya ke perikanan. Tahun sebelumnya kan kita dalam lingkup tahun-tahun 2000 berapa ya? 2008, 2009 itu memang dalam lingkup Kementerian Pertanian, termasuk perikanan dan peternakan. Tahun ini tidak lagi Pak. Jadi tidak ada peternakan dan tidak ada perikanan lagi. Dia langsung minta ke alokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di pusat. Jadi tidak masuk. Ya. Terkait dari combine tadi ini, terkait dari combine, memang ada enggak regulasi? Kan memang ada regulasi memakai DP begitu, karena satu unit ini dikeluarkan 200 juta, berarti 400 juta ini. 2 unit. Memang ada regulasi seperti itu Pak. Baik, Pak Sekjen, pakai ini saja Pak. Ini mohon maaf, nanti kami tambahkan.
Cuman kebetulan kalau saya berbicara alat mesin pertanian tadi untuk prapanen, traktor dan pompa air dan sebagainya prapanen kebetulan di kami Pak. Untuk combine yang pasca panen itu kebetulan dari teman kami dari bidang tanaman pangan. Tapi nanti kami tambahkan Pak. Mungkin dari teman tanaman pangan bisa memberikan karena dikelola di ininya di sana Pak, di bidang tanaman pangan. Jadi untuk bantuan combine ada persyaratan kalau bantuan alat mesin pertanian itu Karena ini nanti Pak Menteri ada masa, ada 5 tahun baru bisa dapat kembali. 5 tahun. Iya, ada batasan waktu untuk dapat. Oh, ada Jadi rental waktu itu 5 tahun ya. Iya, ada. Jadi rentan misalnya waktu. izin, Iya. misalkan bulan ini saya dapat 1 Iya. dengan DP 200 juta. Kemudian 3 bulan kemudian saya lagi dapat 1 unit, bisa enggak begitu? Tidak bisa. Pak. Oh, enggak bisa ya? Tidak. Bahwa sesungguhnya Al-Sintan tadi itu yang disampaikan oleh Pak Nas, bahwa kegiatan sebenarnya itu kalaupun memang dinas itu melalui dinas yang langsung menyerahkan, kan ada pengadaan dinas semuanya. Namun pada prinsipnya tidak akan ada terjadi seperti itu. Kalau pengetahuan sepanjang kita yang dengar, dan tidak akan bisa diterima. Selanjutnya tadi masalah menyangkut masalah penangkaran. Bone ini 50% bantuan kemarin itu yang kita terima itu dari bantuan pusat. Ada beberapa kemarin waktu saya masih di bidang, tidak pernah sampai 50% yang dibantu, tidak pernah 50% yang terbantu masalah benih, mulai dari padi dan jagung, tidak pernah. Kemudian yang sekarang ini ada muncul yang namanya mandiri benih bersertifikat, atau dalam hal ini yang dilakukan oleh Pak Gub, bahwa nanti setelah terjadinya itu baru banyak yang keluar. Banyak yang keluar menyangkut masalah benih. Memang butuh benih. Sementara ini Pak Gub pernah melakukan penangkaran, akhirnya banyaklah yang terkirim ke Bone ini. Mereka terbantu Pak dengan programnya Pak Gub itu. Kemudian yang selanjutnya menyangkut masalah daerah-daerah wisata, masalah horti dan lain-lain, itu mungkin ada orangnya, kebetulan ada ahlinya di sini. Kalaupun saya cerita itu mungkin terlalu berlebihan atau bagaimana, ada kekurangan, mungkin saya serahkan langsung kepada gawainya. Silahkan lakukan apa yang perlu dan sampaikan apa yang semestinya harus dibutuhkan di Kabupaten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen Laskar Pejong 45 beserta Bapak Ibu yang sempat hadir. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa kami adalah Kepala Bidang Hortikultura atas nama Abdul Rauf. Jadi di bidang hortikultura mencakupi dalam hal ini adalah menyangkut masalah sayuran dan buah-buahan, biofarmaka atau obat-obatan, dan terakhir masuk pada florikultura, bunga-bungaan. Jadi ada 4 klaster yang untuk membidangi hortikultura. Sebagaimana tadi disampaikan, dipaparkan kepada Bapak Sekjen, bahwa bagaimana kita ini Kabupaten Bone menciptakan suatu ikon. Ya, menciptakan suatu ikon yang mau disasar itu adalah yang daerah-daerah ada pariwisatanya. Iya. Jadi ini sangat-sangat bagus informasi-informasi, dan bahkan kemarin disampaikan kepada Bapak Pimpinan di tahun 2022 sampai sekarang ini, bahwa coba kita ini mau membuat terobosan bahwa seperti yang kemarin kita datangi di Kecamatan Dua Bucoy, yang Gua Mampu. Ya, Gua Mampu. Jadi saya sampaikan kepada camat desa bahwa mohon ada lahan-lahan yang bisa untuk kita verifikasi, melihat secara teknisnya
apakah bisa di semacam buah-buahan apa yang cocok ataukah pisang dan sebagainya. Tapi yang kemarin bahwa menyampaikan khusus untuk buah-buahan. Kalau sayuran, ya kalau sayuran bagus juga, cuma sayuran itu adalah tidak tahan layu kalau misalnya sudah 2 hari 3 hari 1 jam 2 jam, pokoknya utamanya sayur daun. Kalau cabai ya bisa 2-3 hari, tapi lebih bagusnya itu adalah buah-buahan, karena begitu misalnya ada orang yang kunjung, ya apa potensial yang bisa itu dikembangkan supaya ada hasil pulangnya. Apakah itu tadi mangga, ya itu ya mangga atau rambutan, durian. Ya seperti itu yang kemarin disasar, dan mudah-mudahan bisa untuk kedepannya. Kemudian disinggung juga tadi semacam apa ya di desa Patir Lohombes. Ya, dan memang ini 2-3 tahun terakhir bahwa di kota ini kalau pada saat menjelang musim muncul ini Patir Sibuluwe. Karena kenapa? Di Sibuluwe itu adalah dekat dengan kota, ketimbang dengan Cina, Lerang, Tondra, Salomeko, Kajuara. Dan ini yang duriannya yang sudah masuk di produk dari Hombes masuk di kota itu lebih berkesan ketimbang dengan dari Salomeko, Tondra. Macam ini kan durian itu Patirol. Ternyata memang ada yang perubahan sifat struktur tanah memang. Iya, bagus memang, itu durian lokalnya Pak. Dan ini saya sampaikan bahwa program kegiatan di sini di kami di bidang hortikultura ada namanya Kampung Buah. Tadi disampaikan bahwa semacam pemetaan wilayah komoditas berubah menjadi Kampung Buah. Tapi Kampung Buah ada klasternya, luasan hektarnya. Jadi kalau menyangkut masalah kampung 10 hektar ke atas. Jadi 10 hektar itulah yang mau dibuatkan pengusulan melalui CPCL menjadi kampung. Namanya kampung satu desa. Jadi satu desa ini bisa dibantu ada beberapa kelompok yang ada di dalam satu desanya, itu yang penting 10 hektar. Jadi ini terobosan bahwa di mana ada daerah kampung durian, ya ada di Sibuluwe contohnya. Di mana ada daerah kampung manggis, ada di Tondra. Iya. Kemudian juga di Lapasa misalnya kampung durian apa dan sebagainya. Seperti ini nanti kita harus lihat ke depannya. Mudah-mudahan tadi ada disampaikan bahwa insya Allah 5 tahun ke depan berdoa. Sudah dekat Pak, 2024. Oh ya. Iya. Jadi kita ini karena mumpung Bapak Sekjen, mudah-mudahan insya Allah apa yang diniatkan ya, supaya kita ini saling sinergitas antara program kegiatan pusat dengan, karena tadi sudah beberapa informasi masalah dibawa disampaikan ke kami, ya itulah nanti merupakan momen buat kita bisa dievaluasi kita punya kelompok-kelompok tani. Ya Pak, mudah-mudahan insya Allah. Jadi seperti itu gambarannya dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Pak Sekretaris, saya menambah. Iya. Maksud kami Pak, ini sebelum kami pamit karena jam 4:30 ini ada ratusan pengurus untuk persiapan 17 Agustus. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami banggakan, saya menitip harap, karena jangan sampai nanti pemimpin kita yang lahir 2024 14 Februari nanti menjadi harapan rakyat dan harapan Lau Mahfuz di langit, karena mudah-mudahan ini siklus 100 tahunan sebagaimana Sultan Erdogan. Mudah-mudahan ada Sultan Erdogan kedua di Indonesia. Berita langit, berita Lau Mahfuz, karena kalau itu yang jadi, saya cuma berharap jangan sampai kalau itu yang jadi nanti diselamatkan semua sumber daya alam, karena kami sudah inventarisir menyebut ke beliau kalau batu bara tidak ada yang ilegal, semua resmi, maka triliunan dalam 1 tahun itu hampir 40 triliun itu selamat. Belum lagi nikel 120 triliun, kemudian emas, timah, saya inventarisir semua, logam, bauksit, mangan. Kalau mangan kita yang ada di Patimpem belum kita daftar, itu ribuan triliun yang kita selamatkan kalau betul-betul hukum dan moral sebagai panglima, Pak Kadis dan semua.
Kalau itu yang terjadi, mudahan nanti begitu penerimaan CPNS jangan kasihan gajinya menyedihkan, tapi langsung sudah bisa ada rumah, jabatan atau motor, begitu juga punya anak, anaknya bisa sampai kuliah. Jadi nggak mikir lagi yang lain-lain, murni membantu rakyat. Tapi ketika sudah maksimal nanti pemerintah memberikan kepada ASN, tapi tolong jangan dikorupsi, ya kan Pak? Nah, karena kalau misalnya sudah punya istri satu, ya nggak usah nambah lagi, cukup Pak ya. Saya mohon Pak, nanti ini benar-benar kita berharap agar bantuan seperti yang disebut Pak Samsudin SHCLM. Sayang Pak kalau ilmunya dan harapannya tidak terserap Pak di dinas. Jadi kita berharap Bapak Kepala Bagian, Bapak Ibu Subbagian, agar 2024 ke depan mudah-mudahan, karena beliau ini calon pemimpin kita, ingin menjadikan kayak zaman Haji Muhammad Soeharto, lumbung padi termasuk surplus dan masyarakat butuh pupuk ada, bukan lagi di kuota, bukan lagi dibatasi. Itu target beliau, karena beliau selalu bilang, kenapa selalu ditanya IKN, tanya dong listrik murah, air yang tidak terjangkau, kemudian jalanan yang tidak jalan. Jangan hanya tanya jalan tol kami, tapi bagaimana kami maksimalkan jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, kami harus mulus. Nah, itulah menjadi harapan kita. Kalau jalan tol kan, Puan kalau ke Jakarta kan nggak lewat jalan tol, kecuali nanti ke Makassar. Berarti bagaimana kata Pak Kepala Dinas PU bahwa ada 600 km ya, 600 km harus di aspal dan hanya butuh sekian triliun. Saya coba chatting ke Jakarta, waduh kecil sekali kalau hanya itu mau diselesaikan. Berarti kan ada yang tidak tersambung ini Pom. Dia berani langsung jawab, kecil sekali kalau hanya sekian triliun untuk membuat seluruh aspal di Bone selesai. Cuma katanya beliau, walaupun di aspal kalau 3 bulan hancur berarti kan ada korup. Nah, itu lagi poin yang kita mau awasi. Jadi kami mohon Pom kepada yang kami banggakan semua ini di dinas, salam hormat kami kepada Kepala Dinas. Mudahan kita bertemu di event berikutnya, mudahan beliau sehat, ya kita bisa bertemu karena beliau juga orang baik dan beliau adalah putra Bone yang terbaik yang dimiliki saat ini. Dan apalagi Pak Sekretaris ini humanis Pak, baik sekali. Terima kasih kepada pimpinan, Bapak Sekretaris Kepala Bagian, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan 2024 naik kesejahteraannya. Tapi jangan lupa Pak, tolong juga rakyat ada ikon. Sekali lagi saya ulangi, ada ikon di Saleba, ada ikon di home base, ada ikon misalnya seperti jagung, tapi jangan hanya jagungnya Pak. Kalau maunya kami, kata tadi Sekretaris Sardin, hilirisasi Pak. Karena kalau di sini jagungnya Pak 4.000, kalau perlu Pak kita beli 6.000, pakannya nanti Pak Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara pasti Pak ambil lewat kita. Aku yakin. Dan begitu kalau bandara juga Palaka Pak, mulus dari Wajo ke Bone, jalanan mulus dari Sopeng ke Bone, mulus dari Sinjai ke Bone. Aku yakin Pak, Boeing nanti tidak ada yang mau mendarat, landing and take off di Makassar Pak. Pasti miliar Palaka. Dan pasti anak putra-putri kita yang kerja di sana Pak. Apalagi kalau ada ikon tadi menjadi daerah wisata durian, daerah wisata cengkeh, daerah wisata ini Pak. Dan apalagi kalau misalnya Pak ada honor Ibu Kepala Bidang, ada baru tamat, kalau bisa ya menjadi PKL di sana, di Saleba di mana. Karena banyak hutan lindung, mari kita kerjasama. Karena saya sudah chatting ke beliau calon pemimpin ini, hutan lindung itu bisa nanti dipergunakan ke depan, yang penting murni untuk kepentingan rakyat, tapi bukan untuk sekedar hanya dirambah, tapi murni untuk rakyat. Kalau dirambah ya bisa jadi masalah. Billahi taufiq hidayah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih pimpinan. Mohon Pak kalau begitu mari kita tutup dengan doa. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah awal forum audiensi dan forum silaturahmi ini adalah melekatkan hati, pikiran dan langkah kami ya Allah, serta program kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah penyakitnya kepala dinas kami ya Allah, kepala dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Bone ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, pertemukan kami kembali dalam keadaan cerah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan dan berilah ilmu kepada seluruh kepala bagian, kepala bidang, seluruh ASN dan honorer yang ada di dinas ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, luruskan hatinya ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, satukan kekuatannya Allah, satukan ilmunya ya Allah, menjadi ikon perubahan di Kabupaten Bone ya Allah, ikon sumber daya alam di Kabupaten Bone untuk memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada daya dan upaya bagi kami kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berilah kesehatan kepada kami ya Allah, berilah rezeki ya Allah. Sekiranya rezeki-Mu masih di langit, turunkan ya Allah. Sekiranya rezeki-Mu di darat, berikan kepada kami untuk kami berbuat baik kepada rakyat di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, masih banyak saudara kami terbaring di rumah sakit ya Allah, tidak punya daya dan dana ya Allah. Masih banyak saudara kami menganggur ya Allah. Masih banyak saudara kami putus sekolah ya Allah. Masih banyak saudara kami tidak bisa menikmati saluran air bersih ya Allah dan listrik ya Allah. Ya Allah, masih banyak saudara kami tidak punya pasangan hidup ya Allah. Tuntunlah itu semua ya Allah. Tuntun ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa akhiru doa ya Allah, sekretaris, kepala bidang, kepala subbidang, kepala bagian seluruh ASN dan honor ya Allah, berilah panjang umur ya Allah, berilah rezeki yang ya Allah ya Rahman ya Rahim yang melimpah ya Allah, bagi keluarganya dan bagi bangsa dan negara ya Allah. Tunjukkanlah istri dan anaknya soleh-soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, bagi kami ya Allah peserta audiensi ya Allah, berilah kami kekuatan bagi kami ya Allah. Teruskan niat dan langkah kami ya Allah, tidak ada kepentingan kecuali ridho dan petunjuk-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan.